Labe selamat linggu nalatai, salam sahujud karende malempang. Adil katalinu bajuramin kaseruga basengat kajubata. Arus, arus, arus. Baik teman-teman sekalian, sekarang saya sedang berada di Jawet Niang Palangkaraya dan langsung bersama ownernya yaitu Tante Niang sendiri. Nah teman-teman, untuk Jawet Niang ini sendiri merupakan produk kerajinan yang berbahan dasar yaitu dari rotan. Tentu teman-teman semua sudah mengetahui rotan merupakan produksi yang sangat banyak di wilayah Kalimantan Tengah ini. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam wawancara bersama Tante Niang. Salam Tante. Iya, salam dengan saya Putria. Betul sekali. Baik, terima kasih. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan buat Tante seputar dengan usaha Jawet Niang ini sendiri, Tante. Baik, untuk Jawet Niang ini sendiri untuk mulai tahun berdirinya tahun berapa, Tante? Nah, kalau kita berdiri itu sejak tahun 2015, tepatnya di awal tahun 2015. Jadi sampai sekarang kita sudah mendirikan dengan brand sendiri itu Jawet Niang. Oke, berarti sejak tahun 2015 awal. Oke, Tante, pertanyaan selanjutnya, awal untuk memulai usaha ini sendiri apakah memang benar-benar dari Tante sendiri pribadi atau ada rekan untuk bekerja sama, Tante? Awal Tante mendirikan usaha ini itu semata-mata karena Tante memiliki niat, memiliki keinginan untuk melestarikan kearifan lokal, terutama yang berbahan baku rotan ini, karena memang basic Tante dan keluarga Tante itu semuanya bisa menganyam. Jadi kami sudah bisa mengolah rotan mengambil rotan, mengolah rotan bulat sampai menganyamnya. Jadi awalnya memang seperti itu, niat Tante itu ingin melestarikan kearifan lokal ini agar terus diminati dan terus memiliki bangsa pasar gitu. Orang-orang di depan atau di luar sana bisa melihat inilah ciri khas dari Kalimantan Tengah. Luar biasa teman-teman. Jadi niat Tante Niang untuk mendirikan usaha ini supaya Jawet Niang yang terbuat dari bahan dasar rotan ini dapat dikenal oleh seluruh generasi ya Tante. Iya. Semua jenis usia itu boleh mengenal kearifan lokal wilayah Kalimantan Tengah. Luar biasa sekali Tante. Baik, untuk selanjutnya alasan Tante memulai usaha ini, apakah ada yang menginspirasi Tante? Atau inspirasi Tante itu didapatkan dari mana? Apakah ada orang yang menyarankan atau memang dari basic keluarga tersendiri seperti itu? Awal sih karena memang basic keluarga kami bisa menganyam. Terus yang kedua karena niat Tante tadi kan ingin melestarikan kearifan lokal. Yang ketiga juga Tante ingin membudayakan masyarakat yang ada di kampung Tante, terutama yang di Papua sana, agar mereka bisa mendirikan usaha sendiri, terutama karena mereka sudah memiliki skill bisa menganyam ini. Jadi skill mereka itu jangan sampai hilang begitu saja, jadi terus dikembangkan, terus mereka berinovasi, meningkatkan bagaimana produk rotan ini nggak bisa bersaing ke depannya. Jadi tidak hanya produk luar yang kita lihat, tapi mereka juga bisa mendesain atau memodifikasi produk dari rotan ini supaya bisa diminati banyak orang lagi. Itu harapannya Tante. Luar biasa sekali. Nah itu teman-teman, jadi niat Tante Niang dia terinspirasi supaya dapat memperdayakan sumber daya manusia yang ada, dan itu sekaligus membuka peluang usaha juga Ya, kan Tante sekali. bagi masyarakat di wilayah Kalimantan Tengah secara khususnya di pedesaan seperti itu. Baik, untuk desain produk ini sendiri apakah ada ciri khas khusus yang muncul dari Tante? Dari ornamennya atau seperti apa? Iya, kita kan seperti yang kita ketahui produk kerajinan nyaman rotan ini memang banyak sekali, dan yang mengelola produk ini juga banyak. Tapi Tante memiliki beberapa ciri khas tersendiri. Produk-produk Tante itu kebanyakan original, dan kebanyakan juga yang sudah dikombinasi dengan kulit, baik itu kulit sintetis maupun kulit asli. Tapi kita punya ciri khas seperti yang kemarin itu masker rotan, itu ciri khas dari Tante yang kita kombinasikan dengan kain batik atau benang bintik khas Kalimantan Tengah. Itu produk khas Tante. Dan yang seperti di dalam ini produk khas yang kita miliki juga berupa modelnya yang sedikit berbeda lah dari teman-teman yang lain. Berarti ada upaya untuk bersaing ya Tante? Iya, tapi bersaingnya kan
secara sehat. Betul sekali, luar biasa. Ini merupakan pengusaha yang sangat luar biasa, inspiratif sekali teman-teman. Tante Niang dia memiliki cara bersaing yang sehat, dia memiliki cara bersaing sportif, dia menunjukkan karyanya. Dan dari karyanya itulah Tante Niang boleh melakukan persaingan yang secara sehat. Ya, bersaing itu bisa, tapi arah bersaingnya itu harus bisa membangkitkan motivasi kita, membangkitkan kreativitas kita, itu deh yang seharusnya. Jangan kita bersaing secara nakal atau gimana gitu, itu jangan sama sekali. Betul sekali, luar biasa Iya. sekali teman-teman. Nah, perlu teman-teman ketahui sekarang saya dan Tante Niang sedang berada di galerinya langsung. Boleh teman-teman lihat di belakang itu ada Jawet Niang yang merupakan brand dari produk Tante Niang ini sendiri. Saya sangat bersyukur sekali teman-teman bisa langsung berada bersama ownernya langsung, pemiliknya langsung itu Tante Niang, dan melakukan wawancara ini. Oke Tante, selanjutnya menurut Tante tersendiri apa yang menjadi kendala dalam pemasaran produk Tante ini? Yang menjadi kendala bagi Tante itu sangat sedikit sekali dalam hal pemasaran, karena pada saat sekarang Tante sudah memiliki beberapa reseller yang bisa membantu dalam hal produksi. Terus kita sekarang kan sudah ada pemasaran secara online juga, jadi kita sangat terbantu dengan adanya pemasaran secara online. Mereka bisa melihat secara langsung produk yang kita tawarkan, baik di media FB Tante maupun di Instagram yang Tante bikin postingan di situ. Mereka bisa melihat secara langsung produk yang kita tawarkan di situ. Jadi untuk pemasaran menurut Tante itu tergantung bagaimana kita mempromosikan, giat-giatlah mempromosikan produk yang kita olah ini, agar produknya ini tidak mandek di situ, dan produk ini harus harus tetap berganti model lagi sesuai dengan tren model saat ini. Itu selalu yang Tante terapkan kalau tentang produk yang Tante miliki sekarang. Berarti diinovasi terus Iya, mengikuti terus perkembangan menerus zaman. mengikuti perkembangan zaman deh. Karena kan kita tahu kaum hawa ini pinginnya selalu tampil tren terus, Betul. tampil matching terus. Jadi mereka selalu menyesuaikan produk yang kita olah itu dengan baju yang mereka gunakan. Misalnya pada hari ini mereka gunakan baju warna merah, otomatis mereka mencari tas warna merah juga. Menyesuaikan begitu ya Iya, Tante? pasti menyesuaikan seperti itu. Jadi dengan kata lain Tante itu berusaha semaksimal mungkin bagaimana agar bisa memenuhi keinginan pelanggan tersebut, memenuhi keinginan mereka supaya mereka tetap bisa tampil eksis dengan produk yang Tante buat sekarang. Betul sekali, luar biasa teman-teman. Saya sangat terkagum dengan Tante Niang karena Tante Niang adalah tokoh yang sangat inspiratif sekali. Beliau juga memiliki metode-metode cara pemasarannya sangat inspiratif. Beliau selalu menginovasi dari karya kerajinan tangan yang telah dibuatnya seperti itu. Kalau boleh tahu nih Tante, Iya. berapa karyawan yang Tante miliki dalam produksi ini? Iya. Sampai sekarang karyawan yang Tante miliki itu sekitar 19 orang. 19 orang itu terbagi berbagai bagian. Ada yang bagian pengambilan rotan, pengolahan rotan bulat menjadi rotan setengah jadi, ada yang menganyam, ada yang membuat pola, sampai ada yang menjahit. Iya. Teman, ada bagian-bagian khususnya. Iya, sudah, tergantung skill yang mereka miliki deh. Apabila rumah produksinya sudah ada Tante, rumah produksi Kalau khusus. rumah produksi khusus kita belum punya, kita punya di sebelah itu langsung dengan tempat tinggal. Di situ kita biasanya pembuatan pola, dan kadang-kadang kita juga diminta untuk demo menganyam di situ. Karena sekarang untuk menganyam bukan Tante lagi, karena sudah ada karyawan yang bisa membuatnya. Kalau dulu A sampai Z itu Tante sama Om aja yang ngerjakan, sekarang enggak. Intinya sekarang Tante sudah bisa memberi pekerjaan kepada orang lain dan bisa berbagi berkat juga. Betul sekali, berbagi berkat teman-teman. Itu yang harus dimiliki oleh semua wirausahawan di luar. Berbagi berkat dan menyalurkan berkat dengan memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat di luar. Luar biasa sekali Tante. Oke, selanjutnya Tante, kalau boleh tahu nih Tante, untuk modal awal mendirikan usaha ini sendiri berapa? Dan omset pertama yang Tante dapatkan berapa Tante dalam satu bulan? Kalau modal awal Tante dulu terus terang itu nggak kehitung berapa, tapi nggak banyak juga sih, karena memang awal kita kan sudah bisa membuat, dan awalnya itu yang panen rotan juga omnya sendiri yang panen, ngambil langsung. Dulu waktu kami masih di Sejaya itu Kabupaten Berita Selatan, yang ngambil langsung di belakang rumah, kita olah sendiri itu waktu awalnya. Terus pas di sini kita juga masih mesan dengan keluarga, jadi mesannya itu nggak juga terlalu banyak,
tapi kita mesannya seperlunya saja karena waktu itu cuma kita sendiri yang mengolah langsung. Jadi sekitar kurang lebih 10 sampai 30 juta lah modal awalnya. Besar juga ya Tante? Iya lumayan, karena kita kan harus membeli ini untuk pajangan, lemari pajangan dan sebagainya. Itu yang membuat besar. Kalau modal dari ini nggak seberapa juga. Yang penting ada keahlian, itu modal utama menurut Tante. Keahliannya Tante. Iya. Nah, omsetnya Tante yang pertama kali Tante dapatkan. Omset? Iya, betul sekali. Omset Tante itu kalau sekarang kalau berbicara nominal ya mau gimana deh lah. Kalau sebenarnya yang pasti setiap bulan tuh Tante bisa untuk bayar angsuran kredit, itu yang pasti dulu. Luar biasa. Karena Tante terus terang juga ngambil kredit usaha rakyat itu KUR dari BNI. Nah di situ Tante kan gimana harus memenuhi kewajiban itu dulu yang utama, setiap bulan harus ada untuk bayar angsuran. Jadi kalau selain itu juga untuk memenuhi keperluan rumah tangga dan kebutuhan pendidikan untuk anak-anak ya, pendidikan. Kalau untuk sisanya bisa untuk nabung lah. Tapi kalau omset nominalnya mohon maaf menjadi rahasia ya Tante. Rahasia Tante. Tidak dikomunikasikan untuk publik teman-teman. Jadi menjadi rahasia Tante dan keluarganya. Yang pasti kata Tante tadi cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kemudian membayar angsuran juga. Yang pasti ada, omset itu selalu ada teman-teman. Apalagi pasti. Usaha Jawet Niang ini sangat eksis di Palangkaraya teman-teman. Oke, pertanyaan terakhir Tante. Apa harapan Tante usaha ini untuk kedepannya nanti, dan adakah kesan dan pesan Tante atau saran Tante untuk generasi muda sekarang harus bagaimana? Iya, harapan Tante ke depan tentang usaha kerajinan nyaman rotan ini, harapannya semoga produk kerajinan nyaman rotan khas Kalimantan Tengah kita ini bisa lebih dikenal, bisa lebih diminati baik oleh masyarakat kita di sini maupun oleh masyarakat luar, terutama mereka yang dari luar daerah kita. Nah, harapannya seperti itu. Dan satu lagi untuk pesan dan kesan bagi generasi muda sekarang, cintailah produk lokal kita sebelum kita mencintai produk luar. Karena dengan mencintai produk lokal berarti generasi muda yang ada saat ini itu tentunya memiliki andil yang sangat bagus dalam meningkatkan meningkatkan perekonomian. Betul. Terutama para pengrajin yang ada di desa-desa, karena mereka butuh sekali yang namanya semacam dukungan dari kita semua, karena dengan dukungan itu mereka bisa lebih maju dan bisa lebih mandiri nantinya dengan usaha yang mereka miliki. Jadi bukan hanya sekedar mendukung usaha kerajinan ini, tapi mendukung mereka yang ada di desa-desa sana untuk lebih berkembang, baik itu status sosialnya maupun skill yang mereka miliki. Karena dengan sendirinya mereka terus berusaha bagaimana meningkatkan skill mereka, bagaimana memproduksi suatu barang yang memiliki kualitas dan standar pasar gitu, seperti itu. Baik, luar biasa. Baik teman-teman, itulah wawancara saya bersama Tante Niang. Terakhir Tante, untuk akun media sosialnya Tante, nanti akan saya cantumkan di dalam video ini. Adakah Tante? Ada, untuk akun sosial Tante itu yang pasti IG-nya itu, Instagramnya Jawet Niang, Facebooknya juga Jawet Niang, jadi semuanya Jawet Niang. Baik teman-teman. Oke teman-teman, demikian wawancara saya bersama Tante Niang di Galeri Jawet Niang sendiri. Demikian teman-teman video saya, supaya video ini kiranya dapat menginspirasi buat teman-teman sekalian. Sesuai dengan pesan dan kesan Tante Niang tadi, cintai produk lokal, secara khusus produk lokal Kalimantan Tengah. Terima kasih teman-teman, terima kasih Tante Niang atas waktunya. Terima kasih. Baik, bye-bye.